Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-6 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Landalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Jemaat Tuhan, dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Korintus 1 ayatnya yang ke-8 menjadi pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Demikian firman Tuhan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar mata manusia
Jemaat Tuhan, marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua ini terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu. Di dalam kami menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 14 ayat 17 dan 18. Demikian sabda Tuhan: sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, dengan penuh sukacita di ibadah saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Karisma Bukit Harapan Surabaya. Disilahkan.
susah, apabila Tuhan dekat denganku, tak pernah aku merasa susah, tak pernah aku merasa susah. Saudaraku, dengan penuh syukur kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah dalam pelayanan ibadah minggu saat ini. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di kesempatan bahagia pagi hari ini, menikmati suasana ibadah yang Engkau berkati. Perkenankan kami menerima firman-Mu dalam ibadah ini, yang akan memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah minggu pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang berada di penyembahan ibadah saat ini benar-benar menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan itu. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di renungan ibadah minggu saat ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat pertama sampai dengan 9,
dengan tema renungan yang disampaikan secara sinodal berbunyi bersyukur untuk setiap pelayanan. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kekristenan, yaitu kelompok orang yang percaya kepada Yesus, maka saya bisa katakan ini adalah kelompok orang-orang yang harus selalu mampu untuk mengekspresikan ungkapan syukurnya dalam segala hal. Mengapa demikian, saudaraku? Karena kekristenan itu identik dengan syukur, sejajar atau sama dengan bersyukur. Artinya kalau dia bilang dia orang Kristen, maka wajib yang ada padanya selalu bersyukur. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bersyukur. Karena kenapa? Karena kita yang percaya kepada Kristus sudah mengalami penebusan Kristus. Artinya kita memperoleh pembebasan atau keselamatan. Dan tidak ada lagi yang lain yang bisa kita katakan lebih penting daripada keselamatan, sehingga kita tidak bersyukur. Karena keselamatan itu adalah sesuatu yang memang didambakan, diinginkan oleh semua orang. Maka kita bersyukur karena kita memperolehnya, karena kita diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu alasan sampai Paulus berkata kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4, dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata sukacita yang identik dengan bersyukur, luapan kegembiraan atau kebahagiaan. Selalu ditekankan di sana senantiasa, artinya selalu, dalam situasi apapun, tidak ditentukan oleh keinginan ataupun keadaan tertentu, tapi selalu. Dan syukur itu didasarkan di dalam nama Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena hanya dengan kita bersyukur ada sukacita, dan sukacita itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk fight, merefleksikan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Dengan syukur kita mampu menjangkau hal yang sulit sekalipun, karena di dalam syukur ada energi positif dan imani yang kita lahirkan, dan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang benar. Itu alasan kenapa kita harus bersyukur. Jadi ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita tahu bagaimana menempatkan syukur kita di kehidupan kita, karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang coba disampaikan kepada kita lewat tema khotbah kita, bersyukur untuk setiap pelayanan. Artinya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. Karena kita hadir menjadi pelayan Allah. Pelayan artinya bersedia melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidup ini. Bukan hanya ketika kita berkhotbah, kita mengajak orang bernyanyi lewat paduan suara vokal grup, tapi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, di rumah, di jalan, di tempat bermain, di kantor, atau di mana saja, itu ada bentuk pelayanan yang wajib kita nyatakan dengan syukur, supaya apa yang kita lakukan di konteks kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, tetap dengan syukur. Karena syukur menjadi kekuatan iman kita untuk menyembah Allah. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada marah, tidak ada bantahan, tidak ada upaya membelokkan perintah Tuhan. Karena dengan syukur kita meleburkan diri dalam kehendak Allah untuk setiap apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita ini. Itu yang disampaikan juga Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita. Coba kita lihat, saudaraku, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Pertama, penekanan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dan juga kepada saya dan saudara adalah dengan syukur dalam Tuhan kita disempurnakan. Kenapa disempurnakan, saudaraku? Karena tentu kita mengaminkan apa yang datang dari Tuhan itu adalah berkat. Amin. Dan semua yang menjadi berkat bagi kita yang datang dari Allah memampukan kita untuk melakukan apapun. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah bilang, jika engkau di pihakku tidak ada lawanmu. Artinya kita bisa melakukan semuanya. Itu alasan mengapa kita bersyukur dalam setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Baik di gereja, di rumah, di jalan, di kantor, atau di mana saja kita berada. Karena konteks pelayanan itu bukan hanya di gereja, tapi di ruang pertemanan, dalam pergaulan pun di situ kita melakukan pelayanan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, memberikan teladan yang baik lewat tutur kata kita, sikap kita, buah-buah pikiran kita selalu mengarahkan orang kepada hal-hal yang positif dan imani. Dan di ayat 8 dikatakan, bersama dengan Tuhan kita akan terus didukung, ditopang, disemangati. Tidak ada energi yang melemahkan diri kita, mematahkan semangat kita. Kita tidak lesuh, kita tidak pesimis, tapi kita optimis. Kenapa? Karena ayat 9 ditekankan di sana, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Itu alasan, saudaraku, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan kita yang menyertai kita, yang kita sebut Allah yang Immanuel, Allah yang Alfa dan yang Omega, yang menyertai dan yang mengawali serta mengakhiri kehidupan kita. Mari saudaraku, di masa-masa sulit sekarang ini, jangan pernah kita berpikir kita kekurangan penyertaan Allah atau kita ditinggalkan Allah. Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang terjadi pada kita saat ini, kesulitan makanan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu hanya realitas yang menjadi gambar dinamika dari kehidupan kita, yang tentunya di dalamnya ketika kita boleh dengan syukur dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan ubah semuanya. Persoalannya, sudahkah kita bersyukur dengan keadaan kita? Atau kita masih marah, kita masih sungut-sungut, kita masih bantah Tuhan, kita tidak percaya sama Tuhan? Ini baik untuk kita renungkan. Berapa lama lagi kita berpaling dari Tuhan hanya karena kita merasa kita berada dalam kemalangan? Saudaraku, tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa ubah, karena Dia Allah yang luar biasa. Sepanjang kita bawa dengan iman dan syukur, saya yakin Tuhan akan memberkati kita, karena Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Mari saudaraku, imani, yakini, kekristenan yang kita miliki itu identik dengan syukur. Artinya, kalau kita mengatakan kita Kristen, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena kekristenan, sekali lagi, kekristenan itu sama dengan bersyukur atau menyatakan syukur. Yakin dengan bersyukur kita kuat, kita bisa, dan kita akan menjadi pemenang. Karena sukacita yang ada dalam diri kita, karena rasa syukur yang ada itu membuat kita terus bersemangat dalam menjalani kehidupan di situasi apapun. Seperti sekali lagi yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa, senantiasa di dalam Tuhan. Maka percaya, engkau semakin diberkati olehnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, dan hari ini kami masih ada sebagaimana adanya kami. Kami aminkan itu adalah bukti cinta sayang Tuhan kepada kami, sehingga kami tidak harus bersedih putus asa hanya karena ada tantangan yang kami hadapi, yaitu virus corona. Karena kami tahu di situasi ini pun Tuhan tidak meninggalkan kami. 4 bulan kurang lebih lamanya kami sudah bergumul dengan virus corona ini, tapi sampai hari ini Tuhan masih ada bersama dengan kami, berikan kami sehat, kuat. Bahkan kami masih bisa beribadah. Ini bentuk cinta Tuhan yang luar biasa kepada kami. Berkenan ya Allah, Engkau berkati terus kami Tuhan di situasi apapun. Karena itu berikan kami rasa syukur yang mendalam dari jiwa yang memuliakan Allah, agar benar-benar syukur itu kami bawa dengan iman, sehingga itu akan selalu menjadi bukti ketaatan kami kepada Engkau, dan dengannya Engkau sendiri akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Allah di sorga. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya, yang saat ini sedang giat-giatnya berjuang bersama dengan panitia pembangunan dan juga para tukang, kontraktor dan sebagainya yang terlibat terkait di dalamnya untuk menyelesaikan proses pembangunan rumah Tuhan ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami semua, agar dengan berkat-Mu kami terus bersinergi untuk bersama-sama mencukupkan apa yang dibutuhkan selama proses pembangunan ini berjalan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ya Allah, Engkau tolong agar semuanya berjalan dengan baik, sehingga pada waktu yang Tuhan telah tentukan kami boleh menempati gedung gereja yang baru setelah direnovasi, dan suasana ibadah kami semakin kondusif, dan kami semakin memiliki kelegaan untuk menikmati suasana ibadah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati lingkungan tempat gereja kami berada ini Tuhan, wilayah Karangpilang ini, Pak RT, RW dan semua unsur pimpinan masyarakat terkait di dalamnya. Tuhan tolong berkati bahkan seluruh masyarakat, dan terlebih lagi tetangga-tetangga kami di sini, agar semuanya selalu memberikan dukungan, support, sehingga suasana kondusif berjalan dengan baik, dan kami boleh melanjutkan semuanya dengan baik demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi ini bersama dengan pemerintah bangsa kami Indonesia untuk memberantas penyebaran virus corona. Kami mohon Tuhan tolong agar lewat kinerja pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi ini benar ada penyelesaian yang terbaik di dalam mengatasi wabah virus corona ini. Bahkan tim medis yang selalu menjadi barisan terdepan untuk menyembuhkan sakit para pasien corona, kami mohon Engkau berkati mereka bersama dengan rumah tangga keluarga mereka. Jauhkan mereka juga dari sakit penyakit ini Tuhan, lalu mereka boleh bekerja dengan baik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Sungguh ya Allah, kami serahkan seluruh penata layanan kami ke depan. Untuk hal apapun yang akan kami lakukan, biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita di dalamnya. Berkati semua jemaat-Mu yang menikmati tayangan video, baik jemaat Bukit Harapan maupun jemaat yang lain yang berada di daerah-daerah dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati semuanya,
agar mereka yang menikmati suasana ibadah ini sama-sama diberkati oleh-Mu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus memohon kepadamu penyertaan-Mu berlaku atas hidup kami untuk minggu sepekan yang akan berjalan, agar dalam bersama dengan Tuhan kami sehat, kami kuat, kami beriman, dan kami mampu menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Roma 12 ayat 1, yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Adapun persembahan yang terkumpul bisa dibawa ke gereja dalam amplop tertutup pada hari kerja jam 8.00 hingga jam 15.00, serta bisa ditransfer pada rekening bank gereja, Bank Mandiri, dengan nomor 1410010429348. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Mari kita berdiri dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Saudaraku, dengan penuh sukacita kita kembali ke dalam kehidupan kita. Mari jemaat berdiri untuk menerima amanat pengutusan.
Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku dalam berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sambil berdiri, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.